Shalom, selamat pagi, selamat hari Sabat, Majelis Gereja, serta semua anggota jemaat yang memberi kesempatan kami untuk dapat menyampaikan firman Tuhan pada hari Sabat Tuhan yang suci ini. Untuk itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, mari kita tunduk kepala, kita berdoa sebelum kita membuka lembaran firman Tuhan. Bapa yang penuh kasih dalam kerajaan sorga, di hari Sabat Tuhan yang suci ini, kami bersama dengan umat-umat Tuhan di Jemaat Mount Moriah. Kami datang lewat aplikasi Zoom. Kami boleh melihat wajah kami masing-masing. Kami menyatukan hati kami, pikiran kami untuk belajar daripada firman Tuhan. Ketika lembaran firman Tuhan akan dibukakan, kiranya Tuhan berkati masing-masing kami, supaya iman kami boleh dikuatkan menjelang kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada hari Sabat ini, judul firman Tuhan yang akan kita pelajari adalah seberapa dekatkah kedatangannya. Tadi Bapak Stefanus mengatakan selangkah lagi. Saya ingin mengajak kita untuk melihat di dalam Alkitab selangkah lagi. Waktu yang sangat singkat dia akan datang. Namun sebelumnya saya ingin membawa satu berita sukacita kepada kita sekalian. Oleh karena selangkah lagi dia akan datang. Saat ini Uni Indonesia Kawasan Barat memiliki satu program untuk memasuki 50 kota kabupaten yang belum dimasuki. Di Uni Indonesia Kawasan Barat ada 149 kota kabupaten yang belum dimasuki. Dan 50 akan kita masuki. Dan saat ini, sampai bulan ini, mulai bulan Januari, 42 kota kabupaten sudah kita masuki. Sisa 8 kota lagi kabupaten untuk mencapai 50 kota. Sehingga kalau ini tercapai, kita akan teruskan lagi supaya dengan demikian 149 kota kabupaten di seluruh Uni Indonesia Kawasan Barat sudah akan dimasuki oleh pekabaran Gereja Tuhan. Kita sedang mempersiapkan umat meskipun terdapat corona virus yang mengancam kita sekalian, tapi pekerjaan Tuhan tidak boleh berhenti. Baru-baru ini kami memanggil semua tamatan-tamatan dari UNAI, dari UNCLAP yang mau masuk untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Mereka akan masuk ke 50 kota kabupaten itu. Dan baru saja kami memperlengkapi mereka di Sumber Wekas, memberikan pelatihan di bumi perkemahan sambil mereka berkemah untuk mengetahui bagaimana memasuki 50 kota kabupaten. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, saya mau ceritakan salah satu kesaksian yang menakjubkan dari kota kabupaten yang kita masuki itu, yaitu yang terdapat di Kabupaten Sambas. Di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, tepatnya di Kota Tebas, di mana pernah kita dengar ada banyak jeruk dan lain sebagainya. Seorang Global Mission Pioneer baru kita utus ke sana, Saudara Umar, untuk melayani, mencari jiwa-jiwa. Dan luar biasa bagaimana Tuhan menuntun Saudara Umar ini untuk bertemu dengan jiwa-jiwa yang tadinya tidak ada orang Advent. Tetapi secara ajaib Tuhan tuntun Saudara Umar ini masuk ke wilayah Kabupaten Sambas, di mana tidak ada orang Advent, tapi kemudian ada bertemu dengan umat-umat Advent yang
sudah puluhan tahun tidak pernah datang di gereja. Salah satu yang menakjubkan adalah adanya pertemuan, bertemu dengan keluarga, salah seorang keluarga berasal dari Tionghoa, yaitu keluarga Cibisiang. Beliau bersama dengan istri komit memberikan 928 meter persegi tanahnya. Wah, ini luar biasa. Dan kami baru saja meletakkan peletakan batu pertama ya untuk pembangunan pusat pelayanan Advent, membangun tempat ibadah, pendidikan, rumah sehat ya atau alami naturopati. Jadi begitu kreatifnya kita punya Global Mission Pioneer ini. Dan satu yang menarik adalah ketika dia berkunjung ke satu tempat di kota Tebas. Di sana ada gereja Pantekosta. Lalu kemudian satu Sabat, pendeta Pantekosta ini berkhotbah di satu hari Minggu, berkhotbah tentang hari Sabat. Yang menarik adalah pada waktu dia berkhotbah tentang hari Sabat, kesimpulannya Sabat itu adalah hari Minggu. Lalu tiba-tiba setelah dia ucapkan kata-kata itu, dia jatuh. Lalu kemudian meninggal pada saat itu juga. Heboh, orang mulai membahas. Oleh karena dia baru membahas tentang Sabat itu adalah hari Minggu. Lalu kemudian di kampung itu, di daerah itu, ramai diperbincangkan statement daripada pendeta ini. Lalu kemudian pada waktu mereka berbincang-bincang di situ, mereka bilang, di sini juga, di gereja kita juga ini ada orang Advent. Jadi di gereja Pantekosta itu ada orang Advent yang sudah 4 tahun beribadah. Dia adalah seorang Advent pindahan dari Sumatera Utara yang bekerja menjadi kepala teknik untuk perusahaan sawit yang ada di tempat itu. Karena tidak ada gereja Advent, maka dia masuk beribadah pada hari Minggu di gereja Pantekosta itu. Jadi orang mulai bertanya, kamu orang Advent, hari apa hari Sabat itu? Lalu kemudian secara ajaib kita punya misioneri ini mendengar berita itu dan mencari siapa orang Advent itu. Lalu kemudian setelah dicari, diketahuilah bahwa dia bermarga Barutu. Jadi kemudian di situ sudah ada istri, sudah ada anaknya, untuk sekian lama tidak pernah ke gereja Advent, lalu kemudian dia masuk di gereja berhari Minggu. Pada waktu bertemu dengan kita punya Global Mission Pioneer ini, Bapak itu dengan senang hati untuk datang kembali berbakti di gereja kita. Disewalah satu ruko. Dan saat ini ada banyak yang sedang belajar Alkitab bahwa Sabat itu adalah Sabtu, bukan Minggu, seperti yang dihotbahkan oleh pendeta yang setelah berkhotbah jatuh dan meninggal. Sekarang ini kita baru letakkan batu pertama untuk pembangunan tempat ibadah. Dan luar biasa lagi, ada dokter spesialis bedah dan dokter spesialis anak yang baru ditempatkan di kabupaten ini. Ya, mereka juga sekarang menopang di situ. Sekarang diangkat menjadi ketua pembangunan dokter rumah sakit umum yang ada di tempat itu. Ajaib sekali Tuhan itu. Dan sejak bulan Januari sampai bulan Juni kemarin sudah ada 8 keluarga yang ditemukan yang tidak pernah berhari Sabat selama ini dan yang sudah dikirim. Termasuk Bapak Ji Bisiang ini. Dia tadinya penjual handphone di Tangerang. Lalu karena COVID, dia mengalami kesulitan dengan penjualan ini, dia jual dia punya toko-toko. Lalu dia pulang ke Sambas, yaitu di kota Tebas. Dia pulang di sana, dia sudah jadi Advent dari Jakarta, tapi istri, anak-anak belum. Jadi kemudian dia bertemu juga dengan Global Mission Pioneer ini. Dalam semangatnya,
Dia telah menyumbangkan tanah 928 meter persegi ini untuk dibangun. Saudara bisa bayangkan semangatnya Bapak Cibisiang ini. Kita doakan Bapak Ibu Saudara-saudara. Sampai saat ini sudah 42 kota kabupaten. Dan banyak cerita menarik lainnya dari kota kabupaten yang lain. Yesus segera akan datang. Kita doakan agar di tempat ini, di kabupaten yang belum ada Advent, saat ini sudah diketemukan umat-umat Tuhan, dan mereka sekarang akan menginjil, memasyurkan nama Tuhan, mempersiapkan umat bagi kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, berapa dekatkah kedatangan Yesus yang kedua kali? Mari kita mulai pelayanan firman Tuhan pada hari Sabat ini dengan mempelajari Daniel pasal yang kedua, ayat yang ketiga. Dalam Daniel pasal 2 ayat yang ketiga, aku bermimpi dan hatiku gelisah karena ingin mengetahui mimpi itu. Saya tidak akan menceritakan secara mendetail, sebab kita semua sudah tahu jalan cerita ini. Setiap kali KKR, kadang-kadang cerita ini yang diangkat. Raja Nebukadnezar bermimpi. Lalu dia katakan dalam Daniel 2 ayat 3, hatiku gelisah karena ingin mengetahui mimpi itu. Lalu kemudian apa yang terjadi setelah itu? Diceritakanlah mimpi yang besar, mimpi yang diterima oleh Raja Nebukadnezar itu. Di dalam Daniel pasal 2 ayat 45, tepat seperti apa yang Tuanku lihat, bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terungkit lepas. Setelah dia melihat ada patung yang besar, lalu kemudian dia melihat ada batu yang terungkit lepas dari gunung, meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak, emas itu. Allah yang maha besar telah memberitahukan kepada Tuanku Raja, kata Daniel, apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercayai. Saya senang dengan kalimat ini, bahwa Raja Nebukadnezar mendapat satu penglihatan apa yang akan terjadi di kemudian hari. Jadi kita berbicara tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu katanya adalah benar dan maknanya dapat dipercayai. Di dalam Daniel 2 ayat 41, kita hidup di zaman jari-jari kaki. Setelah kepala terbuat dari emas, perak, perunggu, besi, lalu kemudian adalah 10 jari kaki yang terbuat dari besi bercampur tanah liat. Daniel pasal 2 ayat 41 menceritakan peristiwa itu. Tetapi kemudian di ayat yang ke-45 akan ada tanpa perbuatan tangan manusia sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak, dan emas itu. Apa itu? Itu bercerita tentang kerajaan batu, yaitu kerajaan Yesus Kristus, yang akan menghancurkan akan kerajaan-kerajaan dalam mimpi patung besar itu. Kita ada di penghujung, di bahagian paling bawah, di jari-jari kaki. Setelah itu tidak ada lagi. Artinya, setelah zaman kita ini, kerajaan batu akan datang, menimpa akan dunia kita ini, bangsa-bangsa di dunia ini. Pertanyaannya adalah, seberapa dekatkah kedatangannya? Dari Daniel pasal yang kedua itu kita dapati sangat dekat. Satu langkah lagi, selangkah lagi,
Yesus segera akan datang. Kita ada di kerajaan kaki. Kita tinggal menunggu kerajaan batu, yaitu kerajaan Yesus yang akan datang menimpa. Tidak ada kerajaan yang lain dalam nubuatan tersebut. Jadi, seberapa dekat? Sangat dekat. Selangkah lagi kedatangannya akan ada. Yang kedua, mari kita lihat dalam pelajaran Ka'bah. Tadi evangelis Bapak Stefanus Wijaya sudah membahas tentang Ka'bah ini. Ada halaman luar, ada bilik suci, ada bilik maha suci. Secara singkat, tahun 1844, orang beranggapan bahwa Yesus datang yang kedua kali. Itu bisa kita lihat dalam Wahyu pasal 10 ayat yang ke-10. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu. Tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Ayat ini dipercayai, diyakini bahwa ini adalah merujuk kepada peristiwa masa kekecewaan tahun 1844. Mereka, Miller bersama dengan teman-temannya, menganggap bahwa Yesus datang ke dunia ini pada tahun 1844. Tapi ternyata Yesus tidak datang. Sehingga apa yang manis di mulut itu, pengharapan yang manis itu, ketika masuk di dalam perut menjadi pahit. Ini menggambarkan kekecewaan besar pada tahun 1844. Tetapi di dalam buku Wahyu pasal 10 ayat yang ke-11, ayat berikutnya, maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa, kaum, bahasa, dan raja. Bernubuat lagi, artinya belajar lagi. Dan didapatilah bahwa tahun 1844, Yesus bukan keluar dari Ka'bah, tapi Yesus berpindah dari bilik yang suci ke bilik yang maha suci untuk mengadakan penghakiman. Itu sebabnya tahun 1844 sampai saat ini kita kenal dengan masa penghakiman. Dia ada di bilik yang maha suci. Sekarang, setelah dari bilik yang maha suci, kemana dia? Dia akan keluar. Ketika dia keluar dari bilik yang maha suci, itulah kedatangan Yesus yang kedua. Luar biasa sekali catatan Alkitab ini. Seberapa dekatkah kedatangannya? Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sangat dekat. Satu langkah lagi, selangkah lagi. Ketika dia keluar dari bilik yang maha suci, itu adalah kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita sudah lihat dua cerita dalam Alkitab. Berapa dekatnya kedatangan Yesus yang kedua kali. Yang ketiga, saya ingin mengajak kita sekalian untuk melihat dalam Wahyu pasal 1 ayat yang keempat. Ini adalah berita dari Yohanes kepada ketujuh jemaat. Kita mulai dari ayat yang ke-11. Katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab. Kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini. Ke Efesus, ke Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Di dalam ayat yang pertama, inilah wahyu Yesus Kristus. Berbicara tentang apa yang harus segera terjadi. Sesuatu yang segera akan terjadi. Wahyu Yesus Kristus diberikan kepada ketujuh jemaat. Mulai dari jemaat yang pertama, Efesus, sampai jemaat yang ketujuh, Laodikia. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, 7 gereja ini, 7 jemaat ini, melambangkan 7 sifat keadaan daripada gereja Tuhan. Dimulai dari jemaat Efesus, ya, lalu kemudian jemaat Smyrna, Pergamus, sampai Laodikia, yaitu gereja yang suam-suam kuku ini.
Ini menggambarkan gereja seperti Efesus mulai tahun pertama sampai tahun yang ke-100. Smyrna dan selanjutnya. Dan jemaat yang ke-7 Laodikia mulai tahun 1844 sampai akhir zaman. Setelah jemaat Laodikia, tidak ada jemaat yang lain. Berarti kita ada di ujung daripada pekabaran Yesus kepada ke-7 jemaat yang dimulai tahun 1844 itu. Berapa jauhkah, berapa dekatkah kedatangannya? Sangat dekat, satu langkah lagi. Saya ingin ajak kita untuk melihat kutipan dari John Paulin. Dia bilang begini, careful Bible study over many decades has taught me that Bible prophecy was not given to satisfy our curiosity. Jadi nubuatan-nubuatan dalam Alkitab yang kita sudah pelajari tadi, ada 3 paling sedikit yang saya sudah ceritakan kepada Bapak, Ibu, Saudara. Diberikan bukan untuk memuaskan rasa ingin tahu. Hanya sekedar ingin tahu saja apa yang akan terjadi. Kita ada satu langkah lagi di depan. Hanya ingin tahu bahwa satu langkah lagi adalah kedatangan Yesus. Nubuatan-nubuatan ini diberikan adalah it was given to teach us. Itu diberikan untuk mengajarkan kepada kita bagaimana kita hidup ketika mendekati akhir dari sejarah dunia. Jadi, nubuatan-nubuatan yang kita pelajari adalah untuk mengajarkan bagaimana sesungguhnya orang-orang Advent, umat-umat Tuhan, umat-umat yang diasingkan untuk maksud yang kudus ini, dipersiapkan bagaimana hidup kita ketika mendekati akhir daripada sejarah dunia. Inilah yang kita mau lihat hari Sabat ini. Bagaimana hidup kita, bagaimana kita hidup mendekati akhir zaman ini. Suatu waktu Yesus bertemu dengan murid-muridnya. Lalu muridnya bertanya kepada Yesus, apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini? Di dalam Matius 24 ayat yang keempat, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bagaimanakah orang Advent, umat-umat Tuhan hidup pada akhir penutupan sejarah dunia ini? Apa? Bagaimana kehidupan kita? Itulah yang ditanyakan murid-murid itu kepada Yesus. Jawab Yesus, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sahabat, ini saya ingin ingatkan kembali kepada kita, waspadalah. Umat-umat Tuhan harus waspada. Jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Bagaimana cara menyesatkannya? Ini yang kita perlu pelajari. Matius 7 ayat yang ke-15. Dia akan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Di dalam gereja, serangan setan kepada gereja adalah dia datang seperti domba, walaupun dia adalah serigala yang buas. Matius 7 ayat 16, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ya, dari buahnya. Ayat yang ke-17, setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Bagaimana aplikasinya? Saat ini gereja kita mendapat banyak serangan-serangan. Baik itu ajaran-ajaran yang menimpa gereja kita. Ya, seperti ya kita sebutlah beberapa ajaran seperti meragukan keilahian Yesus Kristus. Bahkan sekarang ini ajaran yang menyatakan bahwa Roh Kudus itu bukanlah Allah, tetapi hanyalah roh daripada Yesus Kristus. Banyak yang akan muncul dalam gereja-gereja menyamar seperti domba, tapi mereka adalah serigala-serigala yang buas. Waspadalah, kata firman Tuhan. Lalu kemudian dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai 3.
tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah. Kita diminta jangan lekas bingung dan gelisah. Umat-umat Tuhan ketika banyak serangan-serangan datang masuk ke dalam gereja, jangan lekas bingung dan gelisah. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang, sebelum hari itu haruslah datang dulu murtad. Bahkan di ayat yang keempat, ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Jadi serangan di dalam gereja. Jangan kamu lekas bingung dan gelisah. Yang kedua, berbicara tentang kehidupan umat Tuhan. Hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Bagaimana kehidupan umat Tuhan? Matius 24 ayat 12. Kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Waspada, karena kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ayat yang ke-10. Banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan, saling membenci. Saat ini gereja kita pun diterpa dengan serangan-serangan seperti ini. Kasih sudah mulai dingin. Saling menyerahkan ke pengadilan, saling membenci. Tidak heran akan ada kemurtatan. Itu sebabnya kita harus berhati-hati. Yang ketiga, saya hanya sampaikan 3 saja, Bapak Ibu, yang sangat urgent, yang perlu kita ketahui. Apa yang dikatakan dalam Daniel 12 ayat yang keempat. Pengetahuan akan bertambah. Wah, ini bagus kalau pengetahuan akan bertambah. Oleh karena kita bisa berkomunikasi, ya, sekarang dengan adanya internet, kita bisa mengikuti Zoom, ya, kita bisa mengobrol, kita bisa buat ibadah, bisa seminar, karena tidak mungkin bisa masuk ke dalam gereja oleh karena serangan COVID. Inilah yang dikatakan dalam Daniel 12 ayat 4. Wah, di zaman kami dulu, waktu sekolah dulu, ini belum ada ini. Ya, jangankan itu, HP saja tidak ada. Ya, mengandalkan telegram. Ya, itulah yang bisa untuk berkomunikasi, menulis surat. Jadi kantor pos sangat. Tapi sekarang kantor pos sepi. Oleh karena dalam hitungan detik kita bisa beribadah, ya, berbicara di Amerika, di Netherlands, di mana, di Sumatera, di mana. Di dalam hitungan detik saat itu juga pengetahuan bertambah, menyebabkan kita bisa mengikuti seminar ini. Namun, kita harus tahu bahwa ilmu pengetahuan yang dikatakan di dalam Daniel, yang dibuatkan itu adalah untuk menggenapi Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ilmu pengetahuan yang bertambah-tambah dalam kitab Daniel menjadi ciri daripada akhir zaman ini. Sekarang kita sudah rasakan, tapi jangan lupa, ilmu pengetahuan itu adalah untuk menyebarkan Injil kerajaan ke seluruh dunia. Jangan kita pernah lupa akan hal ini, bahwa penggunaan HP, penggunaan komputer, penggunaan internet semua adalah bagaimana supaya Injil diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Kenapa? Oleh karena seorang ahli misiologi, seorang ahli misiologi bernama Robertson, dia katakan begini, 3 dari 4 orang tidak pernah mendengarkan with understanding, tidak pernah mendengarkan dengan pengertian, ya, jalan hidup dalam Kristus itu seperti apa. Yang lebih tragis lagi, setengah dari orang-orang di dunia tidak dapat mendengar akan firman Tuhan ini karena there is no one near enough to tell them. Karena tidak ada satu orang yang dekat dengan dia untuk menceritakan kepadanya tentang kabar keselamatan ini. Dengan pengetahuan yang bertambah-tambah, sekaranglah waktunya kita bisa dekat dengan yang lain. Jarak tempat yang jauh bisa sangat dekat untuk menceritakan
Saudara-saudara orang muda, inilah kesempatan menceritakan kepada sahabat teman kita tentang kabar baik. Orang-orang tua, saya sangat senang oleh karena evangelis Stefanus Wijaya yang selalu menggunakan internetnya untuk memberitakan pekabaran-pekabaran, kabar-kabar baik, ya, kata-kata yang membangkitkan. Inilah yang dibutuhkan. Akan lebih banyak lagi orang. Matius 24 ayat 4 tadi katakan waspadalah. Jadi di gereja kita perlu waspada. Akan ada ajaran-ajaran palsu. Serigala duduk dalam Ka'bah. Kemudian dalam kehidupan umat, kasih menjadi dingin. Banyak yang murtad, tidak ada yang memperhatikan. Bahkan saling menyerahkan, masuk di pengadilan, dan lain sebagainya. Lalu kemudian yang ketiga ini, pengetahuan bertambah-tambah. Kita sudah pelajari tadi ilmu pengetahuan bertambah-tambah pada akhir zaman supaya Injil kerajaan ini diberitakan kepada semua orang. Itu adalah fokus utama dari Matius pasal 24 ayat yang keempat itu. Dengan adanya ilmu pengetahuan ini kita bisa sampaikan kabar baik kepada banyak orang yang ada di sekitar kita. Itulah sebabnya mengapa kita harus perhatikan dengan seksama. Tetapi, ini dia. Wahyu 12 ayat 12. Celakalah kamu, hai bumi dan laut. Karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Teknologi yang dipakai, yang harusnya untuk memberitakan tentang berita keselamatan ini, tentang Injil ke seluruh dunia, celakanya bahwa iblis pun menggunakan hal itu untuk maksud-maksud membinasakan. Karena dia datang dalam geramnya yang dahsyat. Kenapa dia geram? Dia marah dengan dahsyat karena tahu bahwa waktunya sudah singkat. Yesus satu langkah lagi, dia akan datang. Setan tahu ini. Itulah sebabnya dia gunakan hal yang sama untuk menipu kita. Tidak heran, ilmu pengetahuan bertambah. Dua bahaya mengancam. Yang pertama adalah apa yang dikatakan oleh Paus Francis. Dia katakan, it is a very ugly things. Kenapa dia katakan? Karena dalam satu acara misa yang diselenggarakan itu, orang-orang mengangkat dia punya handphone. Padahal dia ingin orang-orang mengangkat hatinya. Lift up our heart. Tapi mereka mengangkat handphonenya. It is very ugly things. Kita juga mengalami hal yang sama di dalam gereja. Dalam pertemuan seperti ini, apakah kita sedang duduk mendengarkan firman Tuhan ini, ataukah kita juga sedang membuka, meninggikan kita punya handphone. Handphone kita pakai untuk beribadah. Tapi jangan lupa tadi, setan juga akan menggunakannya itu supaya kita tidak melupakan, supaya kita melupakan pekabaran Tuhan. Lihatlah Bapak Ibu, 5 media sosial yang paling populer di dunia ini pada kuartal kedua tahun 2020. TikTok, Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter. Dengan bertambahnya teknologi, Injil kerajaan harus disampaikan. Tapi setan mengubahnya. Berapa banyak orang yang menggunakan TikTok, Facebook, Instagram, sampai mereka lupa akan waktu. Sebagai contoh, saya hanya ambil satu saja contoh. TikTok ini sudah dipakai oleh 300 juta pengguna. Aplikasi video singkat yang dilengkapi dengan berbagai filter dan musik. Ya, banyak orang yang terjebak dengan aplikasi ini. Pemborosan waktu, timbulnya hoaks, pemicu pembanding kehidupan sosial dan ekonomi di masyarakat. Aplikasi yang belum ramah kepada kalangan anak-anak di bawah umur. Tidak heran di koran-koran ada banyak anak-anak yang terganggu pikirannya, masuk di rumah sakit oleh karena candu kepada TikTok. Tadinya komunikasi ini Tuhan mau supaya Injil kerajaan yang diberitakan,
Tetapi banyak orang yang saat ini masuk di rumah sakit karena tidak dapat mengatur waktunya. Menimbulkan potensi kepada anak kecil untuk melihat konten vulgar, berbau hedonisme di TikTok secara bebas yang belum sesuai dengan umur. Menjadi sebuah media bullying dan sarkasme. TikTok menyajikan orang-orang yang saling berbalas kata-kata sarkasme untuk menunjukkan rasa tidak suka kepada orang lain. Tuhan inginkan ini, kemajuan teknologi ini, ilmu pengetahuan adalah untuk menyampaikan Injil. Tapi inilah yang terjadi pada zaman kita ini. Belum lagi ada games-games yang paling populer di dunia. Ya, PUBG, mobile. Sekarang ini ada 734 juta pengguna. Free Fire 500 juta lebih. Mobile Legends, Bang 100 juta pemain aktif per bulan. Atau 8 juta per hari. Sekiranya 8 juta per hari itu memberitakan kabar baik tentang Injil ini, Yesus pasti sudah akan datang. Tapi begitulah hebatnya setan, menggunakan manusia, mengalihkan perhatian dari memberitakan Injil. Lihat di Kompas Siana, ini dampak negatif daripada Facebook sekalipun ya, dijadikan tebak untuk menebarkan kebencian, fitnah, provokasi. Ya, adanya kasus-kasus penipuan, sering membuang waktu untuk membaca informasi yang tidak penting, pengaruh terhadap perkembangan psikologis, bahkan tidak mungkin karakter seorang terbentuk dari Facebook dan lain sebagainya. Facebook bagus supaya kita menggunakannya untuk mengabarkan Injil, tapi setan datang dengan menggunakan alat-alat teknologi ini sehingga perhatian kita tersedot kepada hal-hal seperti ini. Belum lagi apa yang disebut dengan freedom of speech on social media, hate speech, kata-kata kebencian yang sangat mudah untuk dilontarkan. Saya tidak suka seseorang, saya tinggal buat saja kata-kata kebencian yang melemahkan, menyakitkan, dan lain sebagainya. Inilah serangan setan menggunakan teknologi yang tadinya adalah kesempatan bagi kita untuk mengembangkan pekerjaan Injil, tapi telah digunakan untuk maksud yang tidak benar. Seberapa dekatkah kedatangannya? Yesus sudah sangat dekat. Selangkah lagi, dia akan datang yang kedua kali. Kita perlu berhati-hati. Maka doa kita, Tuhan, berikanlah aku kuasa. Kuasa Roh Kuduslah yang dapat merubah orang yang biasa menjadi alat yang efektif untuk memenuhi misi Kristus. Mungkin kita tidak dipandang sebagai orang yang hebat, tetapi ketika kita menggunakan teknologi ini, kata-kata firman Tuhan yang begitu baik, memberi kekuatan, kita kirimkan kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita akan menguatkan iman mereka. Inilah yang harus kita lakukan. Dia segera akan datang. Dan kuasa Roh Kudus kita perlukan untuk maksud-maksud tersebut. Wahyu 22 ayat yang ke-20. Ya, aku datang segera. Yesus katakan, aku datang segera. Kalau dia sendiri sudah katakan, aku datang segera. Satu langkah lagi, dia akan datang. Bapak, Ibu, mari kita siapkan diri kita. Mari kita lakukan sesuatu. Kita tidak bisa kunjungi secara fisik, tapi dengan teknologi yang bertambah-tambah ini, kita dapat kesempatan untuk menuliskan firman Tuhan, membagikan kepada orang banyak. Dan itulah maksud daripada teknologi ilmu pengetahuan itu, supaya berita keselamatan ini disampaikan kepada banyak orang. Kalau saya, Pendeta Haldeman, Bapak Stefanus, baru 3 orang kalau kami bisa membagi. Tapi kalau semua umat-umat Tuhan sini, yang saya lihat ada 69 orang. 69 yang membuka dia punya Zoom. 69 orang kita membagikan berita ini. Mengabarkan kabar baik ini. Mempersiapkan umat. Tentu lebih banyak lagi. Dan bagaimana kalau semua umat Tuhan yang ada di Uni Indonesia kawasan Barat membagikan ini, maka tentunya dia akan datang segera. Satu langkah lagi, selangkah lagi, Yesus akan datang. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Kita diingatkan sahabat ini
supaya waspada. Jangan ada yang sesatkan kita. Kita sudah di dalam, maka kita gunakan ilmu pengetahuan ini untuk membagikan kabar baik ini kepada orang yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Selamat Sabat. Terpujilah nama Tuhan, terima kasih kepada Pak Pendeta Sony Sipayung atas firman yang sudah dibagikan bagi kita, yang barusan kita dengarkan. Biarkanlah iman kita semakin dikuatkan dalam Tuhan, dan biarlah kita tetap setia menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Marilah kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan dari lagu Syiar nomor 379, Lihatlah Rajamu Datang. Lihatlah Rajamu datang yang menebus manusia, dengan tentera yang gemilang yang bersorak padanya. Haleluya, Kristus Yesus naik Raja. Haleluya, Kristus Yesus naik Raja. Sekalian mata akan lihat Yesus turun ke dunia. Segala bangsa memberi hormat, sembah sujud padanya. Ia datang dengan kemuliaannya. Ia datang dengan kemuliaannya. Tuhan Yesus Raja mulia, duduk di tahta suci. Marilah seisi dunia ucap syukur dan puji. Sembah Dia Raja alam semesta. Sembah Dia Raja alam semesta. Untuk doa berkat, kami meminta kesediaan Pak Pendeta Sony Sipayung untuk melayangkan dalam doa. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Maha besar, maha kasih Tuhan Allah Bapa di sorga, di hari Sabat Tuhan yang suci ini, kami datang bersama umat-umat Tuhan, Jemaat Mount Moriah. Hati kami diangkat, diingatkan, bahwa selangkah lagi Tuhan segera akan datang. Mulai dari pelajaran sekolah Sabat tadi, dan jam khotbah ini, Tuhan menekankan bahwa satu langkah lagi, waktu bagi Tuhan untuk datang. Ajari kami Bapa untuk berhati-hati. Kami sudah mempelajari pesan daripada Yesus Kristus, waspadalah. Ketika murid-murid bertanya, kapan harinya? Dia katakan, waspadalah. Waspada oleh karena pada akhir-akhir zaman akan banyak hal-hal yang menyesatkan. Untuk itu Bapa di sorga, kami sudah mempelajarinya Sabat ini. Bahkan salah satu tanda kedatangan-Mu, di mana ilmu pengetahuan bertambah-tambah. Ini waktu bagi kami, karena pengetahuan bertambah-tambah inilah yang membuat kami dapat beribadah lewat Zoom ini. Karena kami tidak dapat bertemu secara langsung di dalam Ka'bah Tuhan. Bapa di sorga, kami rindu. Waktunya akan datang kami bertemu lagi di dalam rumah Tuhan untuk beribadah bersama-sama. Bapa di sorga, ajari kami untuk menjadi alat Tuhan. Hati-hati kepada teknologi yang sekarang berkembang dengan begitu hebat, yang seharusnya dapat menolong, membantu, termasuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Tetapi kami tahu setan pun menggunakan alat yang sama ini, sehingga dengan demikian banyak orang yang menderita, ya, anak-anak, remaja yang menjadi candu, bahkan ibu-ibu, orang tua menjadi candu kepada permainan, menyampaikan berita-berita, berkelahi, membenci saudara-saudaranya, dan lain sebagainya. Semua itu terjadi oleh karena setan bekerja dengan sangat hebat. Ajari kami Bapa untuk berhati-hati, supaya kami dengan penuh hikmat menggunakan pengetahuan ini untuk memasyurkan pekerjaan Tuhan, untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Berita keselamatan tentang Yesus Kristus
yang segera, yang selangkah lagi akan datang, yang harus kami kumandangkan, mempersiapkan umat bagi kedatangan-Mu yang tidak lama lagi. Pada hari Sabat ini hamba-Mu berdoa, kiranya Tuhan memberkati semua umat-umat Tuhan di jemaat Moria ini. Tua-tua gereja, majelis gereja, pendeta, semua anggota. Biarlah kami bertekun di dalam iman percaya kami. Selalu dikuatkan, berhati-hati, waspada, dan waktu Yesus datang kami didapati setia. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Ampuni segenap dosa kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.